wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo, selamat datang di vlog kami. Perkenalkan, kami Vanessa dan Tasya dari SMP Negeri 2 Jetis. Banyak yang belum tahu, di balik kenang hangat dan Bantul tersimpan jejak sejarah yang sangat luar biasa. Saat ini kita sedang berada di Museum Sejarah Purbakala Pleret, sebuah lembaga cagar budaya yang terletak di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Sejak didirikan pada tahun 2004 dan dikelola oleh Dinas Kebudayaan DIY, tempat ini tidak hanya menyimpan barang kuno, tetapi juga menjadi pusat informasi kawasan cagar budaya Pleret. Keberadaan museum ini membuktikan bahwa Pleret pernah menjadi pusat peradaban pada masa ini. Bahkan, Pleret pernah menjadi ibu kota Mataram Islam pada masa Sultan Amangkurat I abad ke-17. Sebagai museum arkeologi, koleksi di sini disusun secara kronologis, sehingga kita dapat melihat serta memahami perkembangan kehidupan manusia dari masa ke masa. Mulai dari teknologi manusia purba hingga peninggalan pada masa kolonial, semuanya disusun secara runtut. Kaitan museum ini dengan Sultan Agung begitu erat. Beliau adalah arsitek awal wilayah ini. Sebelum Pleret menjadi ibu kota resmi, Sultan Agung sudah membangun perairan besar di sini. Beliau memilih tanah ini karena Sultan Agung sudah menjadi pusat peradaban sejak tahun Hindu-Buddha. Terbukti kurang lebih 129 koleksi yang ditemukan di sini. Nah, ini poin pentingnya. Lihat umpak bangunan ini. Ini adalah alas tiang kayu raksasa yang menyangga istana kerajaan Islam pada zaman dahulu. Artefak ini membuktikan bahwa Mataram di bawah Sultan Agung mempunyai teknologi bangunan yang sangat maju. Inilah sisa kemegahan yang dapat kita saksikan secara langsung. Salah satu ikon di sini adalah Sumur Gumiling. Sumur ini adalah bukti sains. Sultan Agung sangat memikirkan kesejahteraan rakyatnya lewat air. Sumur ini bagian infrastruktur penting di kerajaan karena tidak hanya megah, tapi juga fungsional bagi kehidupan. Struktur ruang koleksi. Koleksi museum tidak hanya terbatas di dalam gedung, melainkan terintegrasi dengan lingkungan sekitarnya. Poin pertama, ruang Gunung Tulir. Ruangan ini menyimpan benda-benda masa prasejarah hingga Hindu-Buddha. Poin kedua, ruang Kerta. Menyimpan benda-benda peninggalan Mataram Islam hingga masa kolonial, tepatnya sampai Perang Diponegoro. Poin ketiga, zona situs outdoor. Museum ini berfungsi sebagai pintu gerbang menuju situs-situs asli yang tersebar di luar gedung, seperti bekas istana, masjid, dan komponen tata kota keraton lainnya. Poin keempat, ruang interaktif. Merupakan tempat anak-anak bermain sambil belajar dengan replika makanan dan permainan tradisional yang seru. Masa prasejarah zaman Neolitikum. Wilayah Pleret dan sekitarnya telah menjadi hunian manusia sejak ribuan tahun lalu. Koleksi pada masa ini menunjukkan tingkat teknologi awal manusia Indonesia. Poin pertama, beliung persegi dan kapak. Alat batu yang telah dihaluskan menunjukkan kemajuan teknologi zaman batu muda. Poin kedua, batu biku. Alat yang digunakan untuk menghaluskan biji-bijian atau tanaman, memberi gambaran tentang corak kehidupan agraris awal. Masa klasik Hindu-Buddha. Masa ini diwakili oleh jumlah koleksi terbanyak di museum, kurang lebih 129 koleksi. Meskipun peninggalannya sering ditemukan dalam bentuk potongan atau fragmen, benda-benda ini memberikan bukti kuat pengaruh budaya India di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Poin pertama, Lingga dan Yoni. Simbol pemujaan Dewa Siwa yang melambangkan kesuburan dan keseimbangan alam. Poin kedua, arca-arca dan kemuncak candi. Bagian dari bangunan suci yang menunjukkan kemajuan seni pahat dan arsitektur kuno. Masa Mataram Islam. Masa Islam adalah identitas inti dari Museum Pleret. Karena museum ini berdiri tepat di atas bekas wilayah Keraton Pleret. Koleksi masa ini sangatlah unik.
seperti tumpak bakul raksasa, peralatan dapur kerajaan, sumur kuno, dan tempat minum kuda. Terdapat pula situs-situs utama, yaitu situs Kerto, situs Kedaton, situs Masjid Kauman, dan Masjid Takoruk, masa kolonial Belanda. Koleksi masa kolonial memberikan gambaran mengenai interaksi politik dan ekonomi antara kerajaan lokal dengan kekuatan Eropa. Koleksinya antara lain fragmen meriam, menandakan adanya kontak militer dan pertahanan wilayah. Bagian mesin pabrik gula, mengingatkan pada sejarah Bantul sebagai pusat industri gula pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Museum Pleret adalah cara kita menghargai warisan Sultan Agung. Dari Unpad hingga Sumut, semuanya bicara tentang identitas kita. Jangan cuma tahu ceritanya, datang dan lihat langsung buktinya. Salam sejarah dari Museum Pleret. Museum di hatiku.